Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuryanti Taufik, SRMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Hovia Rizbia dari kelompok 6 bersama 5 rekan saya, yakni Heidi Latifah Jahra, Nida Wahdatul Ummah, Cindy Nurmalasari, Joshua Putra Chandra, dan Chris Johannes yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan bea materai. Pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini meliputi pengertian dan dasar hukum, objek dan bukan objek bea materai, pihak terutang saat terutang dan cara pelunasan, tarif dan jenis materai, sanksi dan ketentuan pidana, dan contoh soal. Baik, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pengenaan pajak atas dokumen itu dilakukan melalui benda materai, yaitu materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk pajak bea materai diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Kemudian diatur juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Dan yang terakhir, peraturan pelaksanaan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek bea materai. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta lengkapnya, akta notaris beserta grose, salinan dan kutipannya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan brosur risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, bukan objek bea materai. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, meliputi surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat. Selanjutnya, segala bentuk ijazah, lalu tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Selanjutnya, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Selanjutnya, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Selanjutnya, ada surat gadai dan tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu ada saat terutang. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Saat terutangnya bea materai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak ialah pada saat dokumen tersebut diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Lalu, dokumen yang dibuat oleh dua pihak. Saat terutangnya bea materai atau dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih ialah pada saat dokumen tersebut selesai dibuat dan ditutup dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu ada dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutangnya ialah saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Lalu ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Saat terutangnya bea materai atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan adalah saat dokumen tersebut diajukan ke pengadilan. Lalu
ada cara pelunasan. Cara pelunasan bea materai bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan benda materai dan juga bisa menggunakan cara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya penggunaan tanda terat oleh mesin terat. Sanksi bea materai. A. Pemungut bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor menurut pasal 3 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. B. Bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari bea materai yang terutang. Menurut pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Yang kedua, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia A. Materai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum, seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau B. Barang yang dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, terkena pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sanksi bea materai. A. Pemungut bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor menurut pasal 3 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. B. Bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian adalah 100% dari bea materai yang terutang. Menurut pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Halo, di sini saya akan menjelaskan tarif bea materai. Menurut pasal 5 UU Bea Materai, mulai tanggal 1 Januari 2020, tarif bea materai adalah sebesar Rp10.000. Selanjutnya, ada 3 jenis dari materai. Yang pertama ada materai tempel. Materai tempel memiliki ciri umum terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, perasa materai tempel, serta angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, materai tempel memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman dari bahan, desain, dan teknik cetak. Yang kedua ada materai elektronik. Materai elektronik memiliki kode unik serta keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri, di mana kode unik ini akan disalurkan melalui sistem channeling menuju suatu e-wallet sesuai biaya yang sudah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga ada materai dalam bentuk lain. Materai yang dibuat menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Contoh soal yang pertama, toko XYZ menjual komputer kepada Tuan A sebesar 15 juta. Diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas, lalu menjual keyboard kepada Tuan B sebesar 2.500.000. Diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas, dan menjual laptop kepada Tuan C sebesar 6 juta rupiah. Diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Tentukanlah berapa bea materai terutang atas transaksi tersebut apabila toko XYZ merupakan pemungut bea materai. Contoh jawaban dari pengerjaan soal pertama. Berdasarkan ilustrasi di atas, toko XYZ merupakan pemungut bea materai. Adapun berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Bea Materai, kewajiban dari pemungut bea materai adalah memungut bea materai atas transaksi dengan nilai di atas 5 juta rupiah. Nilai dari bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah Rp10.000, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Dengan demikian, transaksi yang terutang bea materai adalah sebagai berikut. Transaksi toko XYZ dengan Tuan A sebesar Rp15 juta. Transaksi toko XYZ dengan Tuan B sebesar Rp6 juta. Adapun pihak yang memungut adalah toko XYZ, yaitu memungut bea materai pada lawan transaksi, atau dalam hal ini pembeli yaitu Tuan A dan Tuan B, sebesar masing-masing Rp10.000. Baik, sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi dari kelompok kami. Dan mohon maaf apabila selama presentasi tadi terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.